Hai, Peace of Christ Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah Hanyadi dari Pastor Sarah and Prophecy. Shalom saudara, selamat apa saja buat saudara dimanapun saudara berada. Hari ini saya ingin menjawab tentang tuduhan dari orang-orang di luar Kristus, di luar Kristen, ya, yang mengatakan tentang ajaran Kristus itu ajaran konyol, ya. Ajaran Kristen itu, ajaran Oten itu ajaran konyol katanya, ya. Yang mana mereka membawa ayat di Keluaran 29 ayat 14. Nah, seperti apa ini saudara? Sudah saya jawab sebenarnya di satu Komal hari ini, tadi di tanggal berapa ini? Di hari Senin 27 Januari 2025, ya. Saya sudah jawab tadi di satu Komal tentang hal ini. Oke, saya jawab lagi di sini. Saya jelaskan, ya, untuk mengedukasi kalian semua orang Kristen, tentu saja bersama saya Pastor cantik, Pastor asik, Pastor gaul, Pastor keren tentunya, ya, yang jelas smart karena Tuhan Yesus, ya. Nah, Keluaran 29 ayat 14 dikatakan begini saudara, dalam terjemahan LAI, ya saudara. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Saya ulangi. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah, jadi katanya bahwa, ya, mereka para penghujat ini berkata bahwa Yesus juga adalah korban penghapus dosa. Kok Yesus disejajarkan, disamakan dengan kotoran sapi, katanya, ya. Nah, di sini mau saya jawab, ya. Pertama, ini yang selalu saya katakan, buku LAI itu buku sampah, terjemahan LAI itu terjemahan sampah. Di saat satu buku, ya, menerjemahkan buku asli secara salah dan menyesatkan, maka buku itu tidak pantas, tidak pernah dikatakan satu buku atau buku asli. Atau begini saya katakan, satu buku ketika menerjemahkan atau menafsirkan, ya, menerjemahkan, lebih tepatnya ini menafsirkan sebenarnya buku sampah ini, ya, karena ayat yang tidak ada diadakan, bahkan yang ada tidak diterjemahkan sebenar-benarnya, gitu loh, ya. Jadi saya ulangi, ya, satu buku ketika menerjemahkan satu kitab secara salah dan menyesatkan, maka buku itu tidak pernah layak dikatakan sebagai kitab, apalagi kitab suci, ya. Tapi lebih pantas dikatakan buku sampah, ya, karena terjemahannya sampah dan tak pernah layak disebut firman Tuhan, perkataan Tuhan, wahyu Tuhan, ya. Karena ketika wahyu itu berubah, ibaratnya nih, perkataan saya yang berkata, lalu perkataan ini saya sampaikan begini, ya, kepada si A misalnya, atau kepada ini handphone, anggaplah handphone ini hidup gitu. Handphone, ini aku ngomong begini. Tapi handphone itu menghasilkan berbeda. Maka apa yang handphone itu katakan, itu bukan perkataan saya. Anda sendiri pernah mengalami ketika di Google, ya, kita mengatakan cari kata menghakimi, ternyata bukan menghakimi, yang muncul mungkin menyemir, ya kan, atau menghamili, misalnya begitu saudara. Jadi itu bukan perkataan saya, itu salah, ya. Makanya saya katakan buku LAI itu buku sampah, terjemahan LAI itu terjemahan sampah karena banyak hal yang diterjemahkan yang salah. Contohnya ini, ya, di LAI mengatakan itulah korban penghapus dosa. Sedangkan kalau di teks asli, ya, kalau di teks aslinya itu berkata tentang hat-hat, ya, hat-hat, yang mana itu artinya sin. Jadi itu sebenarnya dikatakan itulah dosamu. Itulah dosamu. Bukan itulah korban penghapus dosa. Ya. Atau bisa juga dikatakan itulah sedekah atau persembahan dari dosamu. Jadi dosa itu yang mempersembahkan sesuatu itu. Jadi bukan itu berarti
korban penebusan dosa. Ya, use your brain. Jadi sekali lagi, terjemahan LAI adalah terjemahan sampah. Jadi buku LAI adalah buku sampah, karena teks asli tidak pernah diterjemahkan sebenar-benarnya. Jadi wajar kalau orang yang tidak dalam Kristus menghujatnya, dan wajar juga kau yang di dalam menjadi sesat karena kau tidak memahaminya. Tapi kalau udah dikasih tahu, use your brain, oke? Pakai otaknya. Nah, kemudian saya juga ditanyakan lagi, oke, teks asli katamu, lalu di mana katanya Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan, yang adalah Tuhan? Saya katakan ya, pahami ini. Tuan itu artinya pemilik. Ya, dan itu bukan cuma semata-mata tuan, itu juga bicara soal raja. Itu satu penghormatan kepada raja. Raja itu pemilik, penguasa. Nah, kalau dalam bahasamu itu Tuhan. Jadi tuan itu sama dengan Tuhan. Jadi kalau pemilik, penguasa, itu otomatis pencipta. Bagaimana mungkin ya sesuatu ini, satu pribadi ini dikatakan pemilik atas seluruh bumi, surga bumi, bahkan segala isinya, bahkan setan-setan neraka, itu adalah miliknya. Yesus Kristus adalah pemilik dari segalanya itu. Otomatis dia penciptakan, ya kan? Apalagi ketika dikatakan si pemilik ini adalah penguasanya. Jadi kau mau ke kanan, mau ke kiri, mau apa, dialah yang berkuasa untuk mengambil nyawamu, memberimu kehidupan. Dialah yang berkuasa. Artinya apa? Dialah pencipta itu yang kau kenal dengan Tuhan. Sampai di sini paham? Use your brain, ya. Ini dari saya, Pastor Sarah. Tuhan Yesus memberkati.